Bayangkan seorang wanita yang memiliki bisnis perjalanan bernilai miliaran rupiah, rumah mewah, kendaraan mahal, dan hampir semua yang bisa dibeli dengan uang, tetapi setiap malam ia tetap merasa sendirian. Sampai suatu hari, seorang sopir baru datang ke hidupnya. Ia bukan orang kaya, bukan pengusaha terkenal, bahkan hanya memiliki sebuah mobil tua yang selalu dirawat dengan sangat baik. Namun, justru pria sederhana itu perlahan membuat hati wanita tersebut kembali berdebar setelah bertahun-tahun mati rasa. Yang lebih mengejutkan, ketika perasaan mereka mulai tumbuh, sebuah rahasia besar dari masa lalu membuat hubungan mereka hampir berakhir sebelum sempat dimulai. Namaku Laras Wenning, usiaku 38 tahun, dan selama bertahun-tahun orang mengenalku sebagai pemilik perusahaan perjalanan bernama Arunika Journey yang berkantor di kota Semarang. Perusahaan itu awalnya hanya sebuah biro perjalanan kecil yang kudirikan bersama almarhum suamiku, Raka, sekitar 11 tahun sebelumnya. Setelah Raka meninggal akibat kecelakaan ketika melakukan perjalanan bisnis, aku terpaksa mengambil alih seluruh perusahaan sendirian. Banyak orang mengira hidupku setelah menjadi janda sangat mudah karena perusahaan berkembang pesat dan menghasilkan keuntungan besar. Mereka melihat rumahku, kendaraan yang kukendarai, kantor yang ramai, serta foto-foto perjalanan yang sering muncul di media sosial perusahaan. Tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa setelah pintu rumahku tutup setiap malam, aku sering duduk sendirian di ruang makan tanpa selera makan. Tidak ada suami yang bertanya bagaimana hariku. Tidak ada seseorang yang menungguku pulang. Bahkan ketika ulang tahunku tiba, aku lebih sering berada di bandara atau hotel daripada bersama keluarga. Setelah kepergian Raka, aku menutup hati. Aku pernah mencoba membuka hubungan dengan beberapa pria yang datang mendekat. Tetapi sebagian besar justru tertarik pada uang dan statusku. Ada yang ingin menjadi pasangan hidup, tetapi terlalu banyak bertanya tentang aset. Ada pula yang terlihat tulus, tetapi berubah setelah mengetahui bahwa perusahaan yang kupimpin memiliki cabang di beberapa kota. Akhirnya aku memilih berhenti berharap. Bagiku, cinta bukan lagi sesuatu yang penting. Yang penting adalah bekerja, menjaga perusahaan, dan memastikan puluhan karyawan tetap memiliki penghasilan. Suatu pagi, masalah kecil terjadi di kantor. Sopir pribadiku bernama Bagas mengundurkan diri karena harus pulang ke kampung untuk merawat ayahnya yang sedang sakit. Aku membutuhkan pengganti dengan cepat karena selama beberapa bulan ke depan jadwalku sangat padat. Aku harus mengunjungi beberapa cabang, menemui investor, dan melakukan perjalanan ke berbagai destinasi untuk mempersiapkan program wisata baru. Manajer operasionalku kemudian merekomendasikan seorang pria bernama Dimas Pradana. Usianya 41 tahun. Sebelum bekerja sebagai sopir, Dimas pernah menjadi mekanik di sebuah perusahaan transportasi selama hampir 10 tahun. Ia kemudian membuka usaha kecil sendiri, tetapi bangkrut setelah terkena masalah dengan partner bisnisnya. Karena membutuhkan pekerjaan tetap, ia menerima tawaran menjadi sopir. Ketika pertama kali bertemu, kesan pertamaku biasa saja. Dimas datang mengenakan kemeja biru tua yang sederhana, celana hitam, dan sepatu yang tampak sudah lama tetapi bersih. Ia tidak banyak bicara. Ia hanya memperkenalkan diri dan menjelaskan pengalaman kerjanya. Saya tidak punya banyak pengalaman menjadi sopir pribadi, Bu Laras. Tapi saya terbiasa menjaga kendaraan dan memahami mesin, katanya. Aku mengangguk. Saya tidak mencari sopir yang banyak bicara. Saya butuh orang yang bisa dipercaya. Dimas tersenyum tipis. Kalau soal kepercayaan, saya akan berusaha menjaganya. Aku tidak tahu mengapa kalimat sederhana itu justru teringat sepanjang hari. Beberapa hari kemudian Dimas mulai bekerja. Ia ternyata sangat berbeda dari sopir-sopir yang pernah bekerja denganku. Ia tidak pernah bertanya tentang harga barang yang kubeli. Ia tidak pernah memotret kendaraan mewahku. Ia juga tidak pernah meminta tambahan uang ketika melakukan perjalanan jauh. Setiap pagi, sebelum aku keluar rumah, mobil sudah dalam keadaan bersih. Jika aku terlambat sarapan, ia tidak mengomel. Jika jadwalku berubah mendadak, ia hanya menyesuaikan rute. Bahkan ketika aku pernah lupa membawa dokumen penting dan baru menyadarinya setelah hampir 1 jam perjalanan, Dimas memutar mobil kembali tanpa mengeluh. Maaf, Pak Dimas.
Saya bikin repot, kataku. Tidak apa-apa, Bu. Kita masih punya waktu. Sikapnya membuatku nyaman. Hubungan kami awalnya benar-benar sebatas pemilik perusahaan dan sopir. Tetapi perlahan aku mulai memperhatikan kebiasaan kecilnya. Dimas selalu membawa termos kopi sendiri. Ia tidak pernah membeli minuman mahal. Ketika berhenti di rest area, ia lebih suka makan nasi sederhana daripada restoran. Ia juga sering mengirim sebagian gajinya kepada ibunya di sebuah desa di Kabupaten Wonosobo. Suatu hari aku bertanya mengapa ia bekerja begitu keras. Ia menjawab, "Saya tidak mengejar kaya, Bu. Saya cuma ingin ibu saya tidak perlu khawatir soal kebutuhan sehari-hari." Jawaban itu membuatku terdiam. Selama bertahun-tahun aku dikelilingi orang yang berbicara tentang keuntungan, target, investasi, dan uang. Tetapi pria ini justru berbicara tentang ibunya dengan sangat sederhana. Dari situlah rasa penasaran mulai muncul. Aku mulai memperhatikan Dimas bukan karena wajahnya yang memang cukup menarik, tetapi karena ketenangan dan caranya memperlakukan orang lain. Suatu sore, kami melakukan perjalanan menuju Yogyakarta untuk bertemu calon mitra bisnis. Hujan deras membuat jalanan licin. Di tengah perjalanan, sebuah kendaraan besar tiba-tiba berpindah jalur dan hampir menyerempet mobil kami. Dimas dengan cepat menghindar dan menghentikan kendaraan di bahu jalan. Tangannya masih menggenggam kemudi erat. "Bu Laras tidak apa-apa?" tanyanya. Aku mengangguk, meski jantungku berdebar. "Kamu tidak apa-apa?" "Saya aman." Setelah memastikan keadaan, ia turun dan memeriksa kendaraan. Saat itulah aku melihat ada luka kecil di tangannya akibat terkena pecahan plastik. "Tanganmu berdarah," kataku. "Cuma sedikit." Aku mengambil kotak obat dari laci dan membantunya membersihkan luka. Untuk beberapa detik kami saling diam. Entah mengapa suasana terasa berbeda. Dimas kemudian menarik tangannya perlahan. "Sudah cukup, Bu. Nanti malah merepotkan." Aku tersenyum. "Kamu ini aneh. Orang terluka malah takut merepotkan." Ia tertawa kecil. "Saya memang begitu dari dulu." Setelah kejadian itu, hubungan kami mulai berubah. Bukan hubungan yang melanggar batas, tetapi ada rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Aku mulai sering meminta pendapatnya tentang perjalanan. Dimas ternyata memiliki pengetahuan luas tentang jalan, daerah wisata, dan kebiasaan masyarakat lokal. Karena pernah bekerja sebagai mekanik, ia juga memahami banyak hal tentang kendaraan dan perjalanan jarak jauh. Bahkan suatu ketika ia memberiku ide untuk membuat paket wisata yang menggabungkan perjalanan alam dengan pengalaman budaya lokal. Ide itu ternyata berhasil dan menjadi salah satu program paling laris di perusahaan. Aku memberikan bonus kepadanya, tetapi Dimas hanya menerima sebagian dan meminta sisanya diberikan kepada tim operasional. "Kenapa?" tanyaku. "Ide itu bukan cuma milik saya. Tim yang menjalankan." Aku semakin menghormatinya. Namun, tanpa kusadari, seseorang di kantor mulai memperhatikan kedekatan kami. Namanya Adrian, kepala divisi pemasaran yang sudah bekerja denganku selama 6 tahun. Adrian pernah menyatakan perasaan kepadaku beberapa bulan sebelumnya, tetapi aku menolaknya karena tidak memiliki perasaan yang sama. Sejak Dimas hadir, sikap Adrian berubah. Ia mulai sering menyindir. "Bu Laras sekarang kelihatannya lebih percaya sopir daripada manajer sendiri." Aku memilih mengabaikannya. Sampai suatu malam, setelah acara makan bersama klien, aku turun dari mobil dan melihat Dimas menungguku di depan rumah. Aku merasa sangat lelah. "Pak Dimas, kamu pulang saja. Besok pagi datang seperti biasa." Dimas mengangguk. Sebelum pergi, ia berkata, "Jangan lupa makan, Bu. Seharian tadi ibu belum sempat makan dengan benar." Aku terkejut. "Kamu memperhatikan?" Ia tersenyum. "Sopir memang harus memperhatikan penumpangnya." Setelah mobilnya pergi, aku berdiri cukup lama di depan rumah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa ada seseorang yang memperhatikan diriku bukan sebagai pemilik perusahaan, bukan sebagai wanita kaya, tetapi sebagai Laras yang bisa lelah, lapar,
dan kesepian. Aku mulai menyadari sesuatu yang membuatku takut. Mungkin hatiku mulai kembali terbuka. Tetapi aku belum tahu bahwa perasaan itu akan diuji oleh sebuah kabar mengejutkan. Beberapa hari kemudian, sebuah amplop tanpa nama dikirim ke kantor. Di dalamnya terdapat beberapa foto Dimas bersama seorang wanita dan seorang anak kecil. Di belakang salah satu foto tertulis sebuah kalimat pendek. Sebelum terlalu jauh, cari tahu siapa sebenarnya sopirmu. Aku menatap foto itu lama. Untuk pertama kalinya sejak mengenal Dimas, aku mulai bertanya-tanya apakah selama ini aku benar-benar mengenalnya. Foto-foto yang kuterima membuat pikiranku kacau. Aku tidak langsung menuduh Dimas. Namun, aku juga tidak bisa berpura-pura tidak melihat apa yang ada di depanku. Salah satu foto memperlihatkan Dimas sedang menggendong seorang anak perempuan sekitar 7 tahun. Di sebelahnya berdiri seorang wanita yang tampak akrab dengannya. Foto lainnya menunjukkan mereka berada di sebuah rumah sederhana. Aku bertanya kepada diriku sendiri apakah Dimas pernah menikah. Jika iya, mengapa ia tidak pernah bercerita? Aku tidak tahu harus melakukan apa. Selama 2 hari aku mencoba bersikap biasa. Dimas tetap bekerja seperti biasa dan sama sekali tidak menunjukkan kegelisahan. Ia bahkan masih mengingat jadwal rapatku, menyiapkan kendaraan, dan memastikan perjalanan kami aman. Tetapi aku mulai menjaga jarak. Ketika ia mengajakku makan setelah perjalanan panjang, aku menolak. Ketika ia bertanya apakah aku baik-baik saja, aku menjawab singkat. Akhirnya Dimas menyadari perubahan sikapku. Kalau saya melakukan kesalahan, tolong bilang, Bu. Aku menatapnya. Kamu pernah menikah? Wajah Dimas langsung berubah. Ia terdiam beberapa detik. Kenapa ibu bertanya begitu? Aku tidak menjawab. Aku hanya mengeluarkan foto dari tas dan meletakkannya di meja. Dimas melihat foto tersebut dan menarik napas panjang. Dari mana ibu mendapatkannya? Kantor. Dimas menunduk. Saya memang pernah menikah. Entah mengapa pengakuan itu membuat dadaku terasa sesak. Kenapa kamu tidak pernah cerita? Karena saya pikir itu masa lalu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Aku mencoba tetap tenang. Lalu wanita itu siapa? Dimas menjawab bahwa wanita tersebut bernama Sinta, mantan istrinya. Mereka pernah menikah ketika Dimas berusia 29 tahun. Pernikahan itu berlangsung hanya beberapa tahun. Mereka memiliki seorang anak bernama Alia. Setelah perceraian, Alia tinggal bersama Sinta. Sedangkan Dimas tetap memberikan nafkah dan rutin bertemu anaknya. Jadi anak itu anakmu? Tanyaku. Dimas mengangguk. Iya. Aku tidak tahu mengapa jawaban itu membuatku lega sekaligus bingung. Aku memang tidak berhak menuntut Dimas menjelaskan masa lalunya. Tetapi aku juga merasa kecewa karena selama ini ia tidak pernah mengatakan apapun. Kenapa kalian bercerai? Tanyaku. Dimas terdiam cukup lama. Kami berbeda cara melihat kehidupan. Saya tidak ingin membicarakan keburukan mantan istri saya. Jawaban itu justru membuatku semakin menghargainya. Ia tidak menyalahkan mantan pasangan meskipun hubungan mereka telah berakhir. Namun, aku masih memiliki pertanyaan tentang foto tersebut. Siapa yang mengirim ini? Dimas menggeleng. Saya tidak tahu. Aku menyimpan foto itu dan berkata bahwa untuk sementara hubungan kerja kami tetap berjalan, tetapi aku membutuhkan waktu. Dimas menerima keputusan itu. Beberapa hari berikutnya ia menjaga jarak. Tidak lagi banyak berbicara kecuali soal pekerjaan. Anehnya, justru saat itulah aku menyadari betapa besar kehadirannya dalam hidupku. Aku merindukan obrolan kecil kami. Aku merindukan caranya bertanya apakah aku sudah makan. Aku bahkan mulai merasa bersalah karena menilai dirinya berdasarkan potongan masa lalu. Suatu sore, aku memutuskan mengunjungi sebuah panti sosial yang menjadi salah satu program perusahaan. Dimas ikut mengantar. Di sana aku melihat seorang anak perempuan yang sangat mirip dengan anak dalam foto. Ternyata itu Alia. Ia sedang mengikuti kegiatan sosial yang didukung perusahaan kami. Aku terkejut. Dimas juga tidak menyangka akan bertemu anaknya di sana. Alia langsung berlari memeluk ayahnya.
Ayah. Dimas tersenyum dan mengangkatnya. Pemandangan itu membuat hatiku hangat. Aku akhirnya memahami bahwa hubungan Dimas dengan anaknya sangat dekat meskipun ia tidak tinggal bersama. Alia kemudian menghampiriku. Tante Laras teman ayah. Aku tersenyum. Iya. Anak itu menjawab polos. Ayah sering cerita kalau Tante Laras baik. Aku menatap Dimas. Ia terlihat salah tingkah. Kamu cerita apa? Tanyaku. Tidak banyak. Aku tertawa kecil. Setelah kegiatan selesai, Dimas mengatakan bahwa ia tidak ingin hubungan kami menjadi rumit. Saya sadar posisi saya. Bu. Ibu pemilik perusahaan. Saya sopir. Saya tidak ingin orang menganggap saya mendekati ibu karena uang. Kalimat itu membuatku diam. Kalau saya memang takut dengan penilaian orang, mungkin saya tidak akan pernah memberi kesempatan kepada siapapun. Jawabku. Dimas menatapku tetapi tidak mengatakan apa-apa. Hubungan kami perlahan kembali membaik. Namun, masalah baru muncul dari Adrian. Ia mulai menyebarkan kabar bahwa Dimas sebenarnya memiliki utang besar dan sengaja mendekatiku untuk mendapatkan keuntungan. Beberapa karyawan mulai membicarakannya. Aku memanggil Adrian ke ruangan. Saya dengar kamu menyebarkan cerita tentang Dimas. Adrian menyangkal. Saya hanya ingin melindungi perusahaan. Melindungi perusahaan atau karena kamu kecewa? Adrian terdiam. Aku memberinya peringatan keras. Tetapi setelah itu aku mulai melakukan pemeriksaan internal. Aku ingin memastikan apakah Dimas memang memiliki masalah keuangan. Hasil pemeriksaan justru menunjukkan sesuatu yang berbeda. Dimas memang pernah mengalami kegagalan bisnis, tetapi tidak memiliki utang seperti yang dituduhkan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya ia telah melunasi semua kewajibannya. Aku semakin yakin bahwa ada seseorang yang sengaja ingin membuatku menjauh dari Dimas. Pertanyaan berikutnya adalah siapa? Beberapa hari kemudian, aku mendapat telepon dari seorang perempuan bernama Sinta. Ia meminta bertemu denganku. Aku sempat ragu, tetapi akhirnya menyetujuinya. Kami bertemu di sebuah kafe sederhana. Sinta tidak datang untuk marah atau membuat keributan. Ia justru mengatakan sesuatu yang membuatku terkejut. Saya tahu Dimas menyukai Anda. Aku diam. Tapi saya datang bukan untuk melarang. Ia kemudian menjelaskan bahwa ada seseorang yang dulu pernah menjadi rekan bisnis Dimas dan sekarang menyimpan dendam. Orang tersebut bernama Reza. Ketika bisnis Dimas bangkrut, Reza menghilang setelah membawa sejumlah uang. Dimas sempat melaporkannya, tetapi kasus tersebut tidak pernah selesai. Menurut Sinta, Reza beberapa kali mencoba mencari Dimas. Saya khawatir dia datang lagi. Aku bertanya mengapa ia memberitahu semua itu. Sinta menjawab, karena Dimas orang baik. Saya memang bukan istrinya lagi, tetapi dia tetap ayah dari anak saya. Setelah pertemuan itu aku pulang dengan perasaan berbeda. Ternyata ada lebih banyak cerita di balik kehidupan Dimas daripada yang kukira. Aku mulai sadar bahwa mungkin selama ini aku terlalu cepat menilai dirinya. Malam itu aku menelepon Dimas. Pak Dimas, besok kamu datang lebih pagi. Ada perjalanan, Bu? Tidak, saya cuma ingin bicara. Keesokan paginya kami duduk di teras rumah. Aku mengatakan bahwa aku sudah tahu tentang Reza. Dimas terkejut. Sinta yang cerita. Aku mengangguk. Dimas kemudian mengungkap bahwa ia memang pernah menjadi korban penipuan partner bisnis. Reza membawa sebagian modal perusahaan dan menghilang. Tetapi ada satu hal yang belum pernah Dimas ceritakan kepada siapapun. Sebelum menghilang, Reza pernah menyimpan salinan dokumen keuangan perusahaan Dimas. Jika dokumen itu jatuh ke tangan orang yang salah, reputasi Dimas bisa hancur. Dan saya khawatir orang itu sekarang sedang mencari saya, katanya. Aku menatapnya. Kenapa kamu tidak bilang sejak awal? Dimas tersenyum pahit. Karena saya tidak ingin masalah saya menjadi masalah ibu. Aku menghela napas. Saat itu aku menyadari bahwa alasan Dimas menyembunyikan masa lalunya bukan karena ingin menipuku. Ia hanya ingin menjaga jarak antara masalah pribadinya dan pekerjaanku.
Tetapi sebelum percakapan kami selesai, ponsel Dimas berdering. Ia melihat layar dan wajahnya langsung berubah. Nomor tersebut tidak dikenal. Ia mengangkat telepon. Suara di seberang hanya mengatakan satu kalimat. "Kamu masih membawa dokumen itu, Mas?" Dimas langsung mematikan telepon. Aku menatapnya. "Dokumen apa?" Dimas tidak menjawab. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin masih ada bagian dari masa lalunya yang jauh lebih besar daripada yang selama ini ia ceritakan. Setelah telepon misterius itu, aku tidak memaksa Dimas menjelaskan semuanya saat itu juga. Aku tahu jika ia merasa tertekan, ia mungkin semakin menutup diri. Namun, aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa seseorang sedang mencarinya. Keesokan harinya aku meminta kepala keamanan perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan kantor. Aku tidak ingin membuat panik karyawan, jadi semuanya dilakukan diam-diam. Hasilnya membuatku terkejut. Ada sebuah perangkat pelacak kecil yang ditemukan di bawah mobil yang biasa digunakan Dimas. Benda itu dipasang dengan rapi dan jelas bukan bagian dari kendaraan. Dimas melihatnya dengan wajah serius. "Saya sudah menduga," katanya. "Mereka mengikuti saya." Aku bertanya siapa yang dimaksud. Dimas akhirnya menjelaskan tentang Reza. Bertahun-tahun sebelumnya, Dimas dan Reza membuka usaha transportasi wisata kecil bernama Lintas Aruna. Dimas menangani operasional, sedangkan Reza mengurus keuangan. Bisnis mereka berkembang dengan cepat. Tetapi ketika mulai mendapatkan proyek besar, Reza mengambil uang perusahaan dan memalsukan beberapa laporan. Dimas sempat dituduh sebagai pihak yang bertanggung jawab karena namanya tercantum dalam beberapa dokumen. Ia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membersihkan namanya. Reza menghilang dan diyakini pindah keluar kota. Dimas tidak pernah tahu mengapa pria itu tiba-tiba muncul lagi. Aku bertanya tentang dokumen yang disebut dalam telepon. Dimas menjelaskan bahwa sebelum bisnis mereka runtuh, ia menyimpan salinan beberapa transaksi yang menunjukkan Reza memindahkan uang perusahaan ke rekening lain. Dokumen itu bisa menjadi bukti kuat jika kasus dibuka kembali. "Di mana dokumen itu sekarang?" tanyaku. Dimas diam. "Saya tidak bisa memberitahu ibu." Aku merasa kecewa. "Kamu meminta saya percaya padamu, tapi kamu sendiri tidak mau percaya pada saya." Dimas menunduk. "Bukan begitu." "Lalu bagaimana?" Ia akhirnya berkata bahwa dokumen tersebut tidak berada di rumahnya. Ia menyimpannya di tempat yang hanya diketahui oleh dirinya. Aku tidak bertanya lebih jauh. Namun, sejak hari itu aku mulai melihat sisi lain Dimas. Ia menjadi lebih waspada. Setiap kali kami bepergian, ia memperhatikan kendaraan di belakang. Jika ada mobil yang mengikuti terlalu lama, ia mengganti rute. Aku mulai khawatir. Di sisi lain, perasaanku kepadanya semakin kuat. Aku sadar bahwa aku tidak lagi melihatnya hanya sebagai sopir. Aku melihatnya sebagai seorang pria yang memiliki prinsip, tanggung jawab, dan keberanian. Tetapi aku juga takut. Aku pernah kehilangan suami dan tidak ingin kembali mengalami kehilangan. Karena itu aku berusaha menahan diri. Suatu malam setelah menghadiri pertemuan bisnis di Solo, kami terjebak hujan deras. Jalan menuju hotel mengalami kemacetan. Aku meminta Dimas berhenti di sebuah rumah makan kecil. Kami duduk berdua di meja dekat jendela. Untuk pertama kalinya, kami berbicara bukan tentang pekerjaan. Dimas bercerita tentang masa kecilnya, tentang ibunya yang berjualan makanan di pasar, tentang bagaimana ia bekerja sejak muda, dan tentang Alia yang menjadi alasan terbesarnya untuk terus bertahan. Aku juga menceritakan tentang Raka. Setelah suami saya meninggal, saya merasa semua orang yang mendekati saya hanya melihat apa yang saya punya, kataku. Dimas tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, "Mungkin karena ibu terlalu lama berada di sekitar orang yang melihat angka." Aku tersenyum. "Kalau kamu?" "Saya melihat ibu sebagai orang yang sering lupa makan ketika sibuk." Kami tertawa. Tetapi setelah itu suasana berubah hening. Aku menatapnya dan untuk pertama kalinya tidak merasa perlu menyembunyikan perasaanku. "Dimas," kataku pelan, "kalau suatu hari saya bukan pemilik perusahaan,
Kamu masih mau mengenal saya? Ia menatapku cukup lama. Saya sudah mengenal ibu sebelum tahu berapa besar perusahaan ibu. Jawaban itu membuat hatiku bergetar. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Kami tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Hanya duduk, berbicara, dan saling memahami. Namun, sejak malam itu, hubungan kami menjadi semakin dekat. Aku mulai menyadari bahwa cinta tidak selalu datang melalui perkenalan romantis. Kadang cinta muncul dari perhatian kecil yang berulang setiap hari. Dari seseorang yang mengingatkan kita makan. Dari seseorang yang menunggu ketika kita terlambat. Dari seseorang yang tidak pernah bertanya berapa nilai rumah kita. Tetapi ketika aku mulai merasa bahagia, masalah kembali datang. Suatu pagi, sebuah berita muncul di salah satu media lokal tentang dugaan penipuan bisnis yang pernah melibatkan nama Dimas. Berita tersebut menampilkan foto lama dirinya dan menyebutnya sebagai salah satu pihak yang pernah diperiksa. Aku langsung menghubungi pengacara perusahaan. Setelah diperiksa, ternyata berita itu berasal dari situs yang baru dibuat beberapa hari sebelumnya. Informasinya tidak lengkap dan sengaja dibuat seolah-olah Dimas adalah pelaku utama. Aku tahu ada yang mencoba menghancurkan reputasinya. Lebih buruk lagi, berita itu mulai dibagikan oleh beberapa akun media sosial yang memiliki hubungan dengan perusahaan pesaing. Aku memanggil Dimas. Kamu jangan datang ke kantor dulu beberapa hari. Ia menatapku. Karena berita itu. Saya tidak mau kamu menjadi sasaran. Dimas menggeleng. Saya tidak akan lari. Ini bukan soal lari. Saya sedang melindungimu. Dimas akhirnya setuju. Namun, sehari kemudian ia menghilang. Ponselnya tidak aktif. Mobilnya tidak berada di rumah. Aku panik. Aku mencoba menghubungi Sinta, tetapi ia juga tidak tahu. Aku kemudian mendapat pesan dari nomor tidak dikenal. Kalau ingin Dimas pulang, datang ke gudang lama lintas Aruna. Jangan bawa siapa-siapa. Aku langsung sadar bahwa ini jebakan. Aku tidak datang sendirian. Aku menghubungi pihak keamanan dan seorang pengacara. Kami menuju lokasi dengan hati-hati. Gudang itu berada di kawasan industri lama yang hampir tidak digunakan. Ketika sampai, aku melihat mobil Dimas terparkir di depan. Pintu gudang terbuka. Aku masuk bersama petugas keamanan dan menemukan Dimas duduk di sebuah kursi. Tangannya tidak diikat, tetapi dua orang pria berdiri di dekatnya. Salah satu pria itu adalah Reza. Ia terlihat jauh berbeda dari foto lama yang pernah kulihat. Bularas. Akhirnya datang juga, katanya. Aku langsung menyadari bahwa target sebenarnya bukan hanya Dimas. Reza ternyata tahu tentang hubungan kami. Apa yang kamu inginkan? Tanyaku. Reza tersenyum. Saya cuma ingin dokumen yang Dimas simpan. Dimas menatapku. Aku tahu saat itu aku harus mengambil keputusan. Aku bisa mundur dan membiarkan masalah ini selesai sendiri. Atau tetap berdiri di samping Dimas meskipun risikonya besar. Aku memilih yang kedua. Kalau kamu ingin dokumen itu, selesaikan lewat jalur hukum, kataku. Reza tertawa. Ibu terlalu percaya hukum. Tetapi sebelum situasi semakin buruk, suara kendaraan terdengar dari luar. Tim keamanan dan aparat yang sudah kuhubungi ternyata tiba. Reza dan dua orangnya panik. Mereka mencoba melarikan diri. Tetapi akhirnya berhasil diamankan. Setelah semuanya selesai, Dimas menghampiriku. Kenapa ibu datang? Tanyanya. Aku menatapnya. Karena saya tidak bisa membiarkan orang yang saya percaya menghadapi semuanya sendirian. Dimas terdiam. Ibu tahu apa akibatnya? Aku mengangguk. Saya tahu. Ia kemudian berkata pelan. Saya tidak pernah bermaksud membuat ibu terlibat. Aku menjawab, dan saya tidak pernah menyangka seorang sopir bisa menjadi orang yang paling saya percaya. Untuk pertama kalinya, Dimas tersenyum tanpa rasa khawatir. Tetapi masalah belum selesai. Dokumen yang dicari Reza ternyata hanya satu bagian dari kasus. Pengacara menemukan transaksi yang mengarah kepada sebuah perusahaan yang ternyata memiliki hubungan dengan salah satu pesaing terbesar Arunika Journey. Dan ketika nama perusahaan itu muncul,
Aku langsung teringat satu orang, Adrian. Nama Adrian muncul dalam pemeriksaan transaksi dan membuatku sulit percaya. Selama 6 tahun ia bekerja bersamaku. Ia mengetahui hampir semua strategi perusahaan, jadwal perjalanan, data mitra, dan rencana ekspansi. Aku tidak ingin langsung menuduhnya. Namun, semakin pengacara memeriksa dokumen, semakin banyak fakta yang mengarah kepadanya. Beberapa informasi internal yang seharusnya hanya diketahui manajemen ternyata muncul di perusahaan pesaing. Salah satu alamat surel yang digunakan untuk mengirim data tersebut memiliki hubungan dengan akun lama Adrian. Aku memanggilnya ke ruanganku. Adrian, saya ingin kamu menjelaskan sesuatu. Ia terlihat tenang. Tentang apa, Bu? Aku meletakkan beberapa dokumen di atas meja. Wajahnya berubah. Saya tahu kamu memiliki hubungan dengan perusahaan pesaing. Adrian menarik napas. Saya memang pernah berbicara dengan mereka. Berbicara soal apa? Tentang peluang kerja. Aku menatapnya. Itu hakmu. Tapi menjual data perusahaan bukan hakmu. Adrian langsung berdiri. Saya tidak menjual apapun. Aku tidak berteriak. Aku hanya berkata bahwa semua bukti akan diperiksa secara resmi. Saat itu Adrian akhirnya mengaku bahwa ia memang pernah memberikan beberapa informasi kepada perusahaan pesaing. Ia merasa jasanya selama bertahun-tahun tidak dihargai. Ia juga mengaku bahwa ia tahu tentang masa lalu Dimas dan sengaja menyebarkan rumor agar aku memecatnya. Tetapi ia bersikeras tidak mengetahui hubungan antara Reza dan perusahaan tersebut. Aku bertanya siapa yang memberinya informasi. Adrian menyebut nama seorang konsultan bernama Farid. Farid ternyata orang yang pernah bekerja sama dengan Reza. Dengan informasi itu, kasus menjadi semakin jelas. Reza bukan bekerja sendirian. Ia menggunakan beberapa orang untuk menekan Dimas dan mendapatkan dokumen lama. Sementara Adrian dimanfaatkan untuk mengacaukan hubungan Dimas denganku. Namun, ada satu hal yang membuatku paling terpukul. Adrian juga pernah mengirim foto-foto Dimas dan Sinta ke kantorku. Ia sengaja membuatku percaya bahwa Dimas menyembunyikan hubungan lain. Kenapa kamu melakukan itu? Tanyaku. Adrian menunduk. Karena saya pikir kalau ibu tahu masa lalu Dimas, ibu akan menjauh. Aku merasa kecewa bukan karena cintanya kepadaku, tetapi karena ia memilih cara yang salah. Setelah penyelidikan selesai, Adrian diberhentikan dari perusahaan dan proses hukum berjalan untuk pelanggaran yang terbukti. Aku tidak ingin membalasnya secara pribadi. Bagiku, cukup hukum yang menyelesaikan. Beberapa minggu kemudian, kehidupan mulai kembali normal. Dimas kembali bekerja. Tetapi sekarang ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi hanya menjadi sopir. Aku memberinya posisi sebagai koordinator operasional perjalanan, karena kemampuannya ternyata jauh lebih besar daripada yang selama ini kukira. Banyak karyawan awalnya terkejut. Aku menjelaskan bahwa keputusan tersebut berdasarkan kemampuan, bukan hubungan pribadi. Dimas pun bekerja keras membuktikannya. Ia memperbaiki sistem kendaraan, membuat jadwal perjalanan lebih efisien, dan mengembangkan standar keamanan untuk semua armada perusahaan. Dalam beberapa bulan, biaya operasional turun cukup besar dan kepuasan pelanggan meningkat. Aku semakin yakin bahwa perasaanku kepadanya bukan sekadar rasa kagum sesaat. Namun, ada satu persoalan yang belum pernah kami bicarakan secara langsung, hubungan kami. Suatu malam setelah rapat, Dimas mengajakku makan malam. Bukan di restoran mewah, tetapi di sebuah warung kecil yang terkenal dengan masakan tradisional. Aku tertawa ketika melihat tempatnya. Saya kira kamu akan mengajak saya ke restoran mahal. Dimas tersenyum. Saya tidak punya anggaran seperti ibu. Aku menjawab, saya juga tidak selalu ingin makan di tempat mahal. Kami duduk berhadapan. Setelah makan, Dimas berkata, Bu Laras, saya ingin bicara serius. Aku langsung tahu arah pembicaraan. Saya tahu posisi kita berbeda, katanya. Ibu punya perusahaan. Saya pernah menjadi sopir ibu. Saya punya masa lalu, punya anak, dan hidup saya jauh dari sempurna. Aku diam.
Saya takut kalau hubungan ini diteruskan. Orang akan mengatakan saya memanfaatkan ibu. Aku menatapnya. Dan kamu takut? Sangat. Aku kemudian berkata bahwa aku juga takut. Saya takut orang menganggap saya membeli cinta. Dimas tertawa kecil. Itulah masalahnya. Kami terdiam. Lalu aku mengatakan sesuatu yang selama ini kusimpan. Saya tidak jatuh cinta karena kamu sopir. Saya justru jatuh cinta setelah mengenal siapa kamu ketika tidak ada yang melihat. Dimas menatapku lama. Matanya terlihat berkaca-kaca. Saya juga punya perasaan yang sama. Malam itu kami sepakat tidak terburu-buru. Kami ingin memastikan hubungan kami dibangun atas rasa saling menghormati, bukan karena kesepian atau kekaguman sesaat. Dimas juga ingin memastikan Alia nyaman dengan keputusan tersebut. Beberapa hari kemudian aku bertemu Alia. Anak itu ternyata sangat terbuka. Kalau Tante Laras dekat sama ayah, Tante tidak akan membuat ayah sibuk sampai lupa aku, kan? Aku tersenyum dan menjawab, tidak, justru Tante ingin kalian tetap dekat. Alia tersenyum lega. Hubungan kami perlahan berkembang. Tetapi ketika kabar tentang kedekatan kami mulai diketahui beberapa orang, muncul komentar yang menyakitkan. Ada yang mengatakan Dimas hanya mengejar hartaku. Ada yang mengatakan aku sedang mengalami krisis setelah kehilangan suami. Ada yang mengatakan hubungan kami tidak akan bertahan. Aku membaca komentar-komentar itu tetapi memilih tidak menjawab. Dimas sempat ingin mengundurkan diri. Saya tidak ingin nama ibu rusak karena saya. Aku langsung menolaknya. Kalau saya memilih hidup berdasarkan komentar orang, saya tidak akan pernah bahagia. Dimas akhirnya bertahan. Kami menjalani hubungan dengan sederhana. Tidak ada foto berlebihan di media sosial. Tidak ada pengumuman besar. Kami hanya saling mendukung. Suatu hari aku membawa Dimas dan Alia ke sebuah desa wisata yang baru dikembangkan perusahaan. Di sana aku melihat Dimas sangat bahagia ketika melihat Alia bermain bersama anak-anak lain. Aku menyadari bahwa mungkin cinta yang kucari selama bertahun-tahun bukanlah seseorang yang sempurna. Aku hanya membutuhkan seseorang yang jujur, bertanggung jawab, dan mau berjalan bersamaku ketika keadaan tidak mudah. Beberapa bulan kemudian, Dimas membawa ibunya untuk bertemu denganku. Ibunya terlihat sederhana dan agak canggung berada di rumahku. Aku justru menyambutnya seperti keluarga sendiri. Ia kemudian berkata pelan, "Saya sering khawatir anak saya akan merasa rendah diri karena perbedaan hidup kalian." Aku menjawab, "Saya juga pernah takut, tapi saya tidak ingin uang menentukan siapa yang boleh saya cintai." Ibunya tersenyum dan menggenggam tanganku. Saat itulah aku merasa bahwa hubungan kami mendapat restu yang paling penting. Namun, sebelum semuanya benar-benar tenang, sebuah kabar datang dari pengacara. Reza ternyata belum mengungkap seluruh jaringan bisnisnya. Ada satu transaksi lama yang melibatkan nama almarhum suamiku, Raka. Mendengar nama itu, tubuhku terasa kaku. Selama bertahun-tahun aku mengira kecelakaan Raka hanyalah musibah biasa. Tetapi dokumen baru menunjukkan bahwa sebelum meninggal, Raka pernah melakukan perjalanan yang berkaitan dengan perusahaan Reza. Aku menatap Dimas. Jangan-jangan. Dimas menggenggam tanganku. Kita cari tahu pelan-pelan. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa kisah cinta kami mungkin masih menyimpan satu ujian terakhir. Karena sebelum aku bisa benar-benar membuka lembaran baru bersama Dimas, aku harus mengetahui kebenaran tentang masa lalu suamiku. Dokumen yang ditemukan pengacara membuatku kembali membuka luka lama. Selama bertahun-tahun aku berusaha menerima kematian Raka sebagai takdir. Aku tidak pernah menyangka bahwa perjalanan terakhirnya mungkin memiliki hubungan dengan jaringan bisnis yang sedang kami bongkar. Dimas tidak pernah memaksaku mencari jawaban. Ia hanya menemani setiap proses. Kami memeriksa dokumen lama, menghubungi beberapa orang yang pernah bekerja bersama Raka, dan akhirnya menemukan fakta bahwa Raka memang pernah bertemu dengan salah satu pihak yang berhubungan dengan Reza. Namun, tidak ada bukti bahwa kecelakaan Raka disebabkan oleh siapapun. Setelah penyelidikan lebih lanjut, aparat memastikan kecelakaan tersebut memang merupakan kecelakaan lalu lintas biasa.
Raka kebetulan berada di jalur yang sama dengan kendaraan besar yang mengalami kerusakan rem. Tidak ada kaitan langsung dengan Reza. Mendengar hasil itu, aku menangis. Bukan karena menemukan sesuatu yang buruk, tetapi karena akhirnya aku bisa benar-benar melepaskan rasa bersalah yang selama ini kupendam. Selama bertahun-tahun aku pernah bertanya apakah aku seharusnya melarang Raka melakukan perjalanan terakhirnya. Ternyata tidak ada yang bisa kulakukan untuk mengubah masa lalu. Dimas berada di sampingku ketika aku menangis. Ia tidak mengatakan banyak hal. Ia hanya berkata, "Ibu tidak harus terus hidup di masa lalu untuk menghormati orang yang sudah pergi." Kalimat itu membuatku sadar bahwa selama ini aku memang belum benar-benar sembuh. Aku bekerja keras, membangun perusahaan, membantu banyak orang, tetapi sebagian diriku masih terjebak pada hari ketika Raka meninggal. Untuk pertama kalinya aku merasa siap melangkah maju tanpa merasa bersalah. Kasus Reza akhirnya selesai setelah berbagai bukti terkumpul. Ia harus mempertanggungjawabkan tindakannya melalui proses hukum. Farid dan beberapa pihak lain juga diperiksa. Perusahaan pesaing yang terlibat kehilangan beberapa kontrak karena terbukti menggunakan informasi secara tidak sah. Sementara nama Dimas akhirnya bersih sepenuhnya. Setelah semua masalah selesai, Dimas mengatakan sesuatu yang tidak pernah kulupakan. "Bularas, sekarang tidak ada lagi alasan untuk ibu mempertahankan saya." Aku tertawa. "Maksudnya?" "Saya dulu bekerja sebagai sopir. Sekarang saya sudah punya jabatan. Kasus saya selesai. Jadi kalau ibu masih ingin saya berada di dekat ibu, saya ingin tahu apakah itu karena pekerjaan atau karena saya." Aku menatapnya. "Kalau karena pekerjaan, saya bisa mencari banyak orang. Tapi kalau karena kamu, jawabannya sudah kamu tahu." Dimas tersenyum. Untuk pertama kalinya kami berbicara secara terbuka tentang masa depan. Kami sepakat bahwa hubungan kami tidak perlu terburu-buru. Kami ingin melibatkan keluarga, terutama Alia dan Ibu Dimas. Kami juga sepakat memisahkan hubungan pribadi dari pekerjaan. Dimas tidak lagi menjadi sopir pribadiku. Ia memimpin divisi operasional dan memiliki tanggung jawab sendiri. Aku tidak ingin orang menganggap karirnya hanya karena kedekatan denganku. Ia harus memiliki pencapaian yang benar-benar miliknya. Dalam 1 tahun, Dimas berhasil membuat sistem perjalanan perusahaan lebih efisien. Ia memperbaiki jadwal armada, meningkatkan pelatihan sopir, dan membuat standar keselamatan baru. Perusahaan berkembang semakin baik. Aku juga mulai mengubah cara hidup. Dulu hampir setiap waktu kuhabiskan untuk bekerja. Sekarang aku belajar menyisihkan waktu untuk keluarga dan orang-orang yang kucintai. Alia bahkan sering datang ke rumah pada akhir pekan. Ia memanggilku Tante Laras, tetapi hubungan kami semakin dekat. Suatu hari ia berkata, "Tante, kalau nanti menikah sama ayah, aku boleh tetap panggil Tante?" Aku tertawa. "Boleh." Ia kemudian bertanya, "Tante mau?" Aku mengangguk. "Kalau ayahmu juga mau." Alia tertawa bahagia. Beberapa bulan kemudian, Dimas datang ke rumah bersama ibunya dan Alia. Ia membawa sebuah kotak kecil. Aku sempat mengira itu dokumen perusahaan, tetapi ternyata di dalamnya ada sebuah jam tangan sederhana. "Ini bukan barang mahal," katanya. "Dulu saya membelinya dengan gaji pertama saya setelah bisnis saya bangkrut. Saya menyimpannya karena ingin mengingat bahwa saya pernah memulai semuanya dari bawah." Ia kemudian menyerahkannya kepadaku. "Saya tidak punya berlian, tidak punya rumah sebesar milik ibu. Tapi saya punya niat untuk menjaga ibu selama saya mampu." Aku menahan air mata. Selama bertahun-tahun aku menerima hadiah mahal dari banyak orang. Tetapi benda sederhana itu terasa jauh lebih berharga. Aku akhirnya memahami bahwa cinta memang tidak bisa dibeli. Uang bisa membeli perjalanan, hotel, kendaraan, dan kenyamanan. Tetapi uang tidak bisa membeli ketulusan seseorang yang tetap berada di samping kita ketika semua orang pergi. Beberapa waktu kemudian, kami mengadakan acara sederhana bersama keluarga. Tidak ada pesta mewah. Tidak ada dekorasi berlebihan. Kami hanya mengundang orang-orang terdekat. Aku mengenakan pakaian sederhana.
Dimas juga tidak memakai sesuatu yang berlebihan. Di tengah acara, aku melihat ibunya tersenyum dan Alia terlihat sangat bahagia. Saat itulah aku sadar bahwa hidupku telah berubah. Dulu aku mengira memiliki perusahaan besar adalah pencapaian terbesar dalam hidup. Ternyata bukan. Pencapaian terbesar adalah menemukan seseorang yang membuatku ingin pulang. Setelah acara selesai, aku dan Dimas duduk di teras sambil menikmati malam. Aku bertanya, "Kamu pernah membayangkan hidupmu akan seperti ini?" Ia tertawa. "Tidak pernah. Saya dulu cuma berharap bisa mendapatkan pekerjaan tetap." Aku juga tertawa. Saya dulu cuma berharap bisa menjalani hidup tanpa merasa sendirian. Kami saling memandang. Aku kemudian berkata, "Lucu ya? Saya punya perusahaan traveling miliaran rupiah. Tapi ternyata perjalanan terpenting dalam hidup saya bukan ke luar negeri, bukan ke hotel mewah, bukan ke tempat wisata terkenal." Dimas bertanya, "Lalu perjalanan apa?" Aku tersenyum. "Perjalanan menemukan seseorang yang bisa membuat saya merasa pulang." Dimas menggenggam tanganku. Tidak ada janji berlebihan. Tidak ada kata-kata dramatis. Hanya dua orang yang akhirnya menemukan keberanian untuk membuka hati setelah melewati banyak hal. Dari kisah itu aku belajar bahwa cinta tidak selalu datang dari tempat yang kita duga. Kadang ia hadir dari seseorang yang awalnya bahkan tidak kita anggap penting. Seorang sopir yang setiap pagi membuka pintu mobil. Seorang pria sederhana yang selalu memastikan perjalanan aman. Seseorang yang tidak pernah bertanya berapa harga rumah atau berapa besar saldo rekening. Ia hanya bertanya, "Sudah makan?" Dan, "Ibu capek?" Dua pertanyaan sederhana yang ternyata jauh lebih berarti daripada ribuan kata manis. Aku juga belajar bahwa status, kekayaan, dan pekerjaan tidak menentukan nilai seseorang. Yang menentukan adalah bagaimana seseorang memperlakukan orang lain ketika tidak ada keuntungan yang bisa ia dapatkan. Dimas pernah berada di titik terendah dalam hidupnya. Ia kehilangan bisnis, menghadapi fitnah, dan harus membangun semuanya dari awal. Tetapi ia tidak menyerah. Ia tetap bekerja, tetap mengurus anaknya, dan tetap menghormati ibunya. Itulah yang membuatku jatuh cinta. Bukan karena ia gagah. Bukan karena ia tampan. Bukan karena ia bisa mengemudikan mobil dengan baik. Tetapi karena di balik semua kesederhanaannya, ia memiliki hati yang kuat. Dan mungkin inilah bagian paling penting dari kisah kami. Aku tidak menemukan cinta ketika sedang mencari pasangan. Aku menemukannya ketika sedang mencari seseorang yang bisa dipercaya. Awalnya ia hanya sopir yang duduk di balik kemudi. Tetapi perlahan, tanpa kusadari, ia menjadi seseorang yang membawaku keluar dari kesepian yang sudah bertahun-tahun mengurungku. Jika dulu aku mengira kekayaan adalah jaminan kebahagiaan, kini aku tahu jawabannya berbeda. Kekayaan memang bisa membuat hidup nyaman, tetapi kebahagiaan datang ketika kita memiliki seseorang yang tulus berjalan bersama kita. Dan perjalanan itu tidak selalu mulus. Ada masa lalu, fitnah, perbedaan status, rasa takut, dan banyak ujian. Tetapi selama dua orang memilih jujur dan saling menghormati, perjalanan panjang sekalipun bisa dilewati. Begitulah kisahku. Seorang janda yang selama bertahun-tahun mengira hatinya sudah tidak bisa mencintai lagi. Aku memiliki bisnis traveling bernilai miliaran. Tetapi ternyata perjalanan terbesar dalam hidupku bukanlah perjalanan bisnis ke berbagai kota. Perjalanan terbesar adalah perjalanan dari kesepian menuju keberanian untuk mencintai kembali. Dan semuanya bermula dari seorang sopir sederhana yang suatu pagi membuka pintu mobil sambil berkata, "Bu Laras, kita berangkat." Saat itu aku tidak tahu bahwa perjalanan biasa tersebut akan menjadi awal dari kisah cinta paling tidak terduga dalam hidupku.